Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anak, dimulai dari pengertiannya, penggolongannya, karakteristik organ pada anak, farmakokinetik obat pada anak, penyesuaian dosis pada anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan obat pada anak. Untuk pengertiannya, anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 bagian 1 pasal 1, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Untuk penggolongan anak, yaitu ada bayi, yaitu berumur 0 sampai kurang dari 1 tahun, balita 0 sampai kurang dari 5 tahun, anak balita 1 sampai kurang dari 5 tahun, anak prasekolah 5 sampai kurang dari 6 tahun, anak usia sekolah 6 sampai kurang dari 18 tahun, remaja 10 sampai 18 tahun, di mana remaja dibagi menjadi dua, yaitu pra-remaja dengan remaja, dengan umur pra-remaja 10 sampai kurang dari 13 tahun, dan remaja 13 sampai kurang dari 18 tahun. Karakteristik organ pada anak, untuk tekanan darahnya, dari bayi baru lahir sampai dengan remaja, semakin bertambahnya usia, nilai normal tekanan darahnya semakin tinggi. Sementara frekuensi pernapasan, semakin bertambahnya usia, nilainya semakin kecil. Denyut jantung juga sama, semakin bertambahnya usia, nilai normalnya semakin kecil. Bagaimana dengan farmakokinetik obat pada anak? Di sini terdapat perbedaan dengan dewasa, yaitu dari mulai absorpsi, distribusi, metabolisme, sampai eliminasi. Untuk absorpsinya, rute pemberian obat pada anak itu dapat melalui rute oral dan parenteral, perkutan, intramuskular, dan juga rektal. Untuk rute pemberian oral dan parenteral, absorpsinya sebanding antara anak dengan pasien dewasa. Bayi dan anak sekresi asam lambungnya belum sebanyak pada dewasa. Ini menyebabkan pH asam lambung lebih alkalis. Ketika lebih alkalis, maka ini dapat menurunkan absorpsi obat-obat yang bersifat asam lemah. Di samping itu, dapat meningkatkan absorpsi obat-obat yang bersifat basa lemah. Untuk waktu pengosongan lambungnya, pada bayi baru lahir lebih lama, yaitu 6-8 jam, sedangkan pada dewasa lebih singkat, yaitu 3-4 jam. Untuk peristaltik pada neonatus tidak beraturan dan mungkin lebih lambat, sehingga ini dapat menyebabkan absorpsi obat di usus halus sulit diprediksi. Untuk rute pemberian perkutan, yaitu meningkat pada bayi dan anak-anak, terutama pada bayi prematur. Kenapa? Karena kulitnya lebih tipis, lebih lembab, rasio luas permukaan tubuh per kilogram berat badannya juga lebih besar. Untuk rute pemberian obat secara intramuskular, antara anak dan dewasa, ini terdapat perbedaan massa otot, ketidakstabilan vasomotor, perifer, kontraksi otot, dan perfusi darah. Itulah yang menyebabkan perbedaan antara absorpsi anak dengan dewasa dengan rute pemberian intramuskular, di mana anak lebih kecil daripada dewasa. Tetapi beda halnya dengan persentase air dalam otot bayi, di mana lebih besar dibandingkan dengan dewasa. Efek total dari faktor-faktor tersebut sulit untuk diperkirakan, sehingga menyebabkan rute pemberian melalui intramuskular ini jarang dilakukan pada neonatus, kecuali bila berada pada keadaan darurat atau tidak dimungkinkannya pemberian secara intravena. Kemudian, untuk rute pemberian secara rektal, umumnya berguna untuk bayi dan anak yang tidak memungkinkan menggunakan sediaan oral. Untuk distribusinya, ini antara anak dan dewasa berbeda dari segi volume cairan ekstraseluler, total air tubuh, komposisi jaringan lemak, dan ikatan proteinnya. Di mana untuk volume cairan ekstraseluler neonatus 50%, bayi berusia 4-6 bulan 35%, usia 1 tahun 25%, dan dewasa 20-25% dari total berat badan. Untuk total air tubuh, bayi prematur 80-85%, bayi normal 75%, bayi usia 3 bulan 60%, dewasa 55% dari total berat badan. Besarnya volume cairan ekstrasel
Dan total air tubuh ini dapat menyebabkan volume distribusi dari obat-obat yang larut dalam air akan meningkat, sehingga menyebabkan dosis miligram per kilogram berat badan ini harus diturunkan. Untuk komposisi jaringan lemak, pada bayi prematur 1-2%, bayi lahir cukup bulan 15%, dan untuk dewasa sekitar 20%. Untuk bayi lebih kecil daripada dewasa, sehingga menyebabkan volume distribusi obat yang larut lemak pada bayi dan anak lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Sehingga untuk dosisnya mesti diturunkan dan atau dilakukan penyesuaian interval. Untuk ikatan proteinnya, pada bayi dan anak lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga menyebabkan diperlukannya dosis yang lebih kecil atau interval yang lebih panjang. Untuk afinitas ikatan obat dengan protein akan sama dengan orang dewasa pada usia 10-12 bulan. Kemudian, untuk metabolismenya, metabolisme obat di hati pada neonatus rendah. Kenapa? Karena rendahnya aliran darah ke hati, asupan obat oleh sel hati, kapasitas enzim hati, dan ekskresi empedu. Untuk sistem enzim di hati pada neonatus dan bayi belum sempurna, terutama pada proses oksidasi dan glukuronidase. Sebaliknya, pada jalur konjugasi dengan asam sulfat berlangsung sempurna. Mungkin memerlukan waktu selama beberapa bulan sampai 1 tahun agar berkembang sempurna. Ini terlihat dari peningkatan clearance pada usia setelah 1 tahun. Bayi belum mampu melakukan metabolisme senyawa tersebut menjadi bentuk metabolit aktifnya, sehingga untuk dosis beberapa jenis obat untuk bayi lebih besar daripada dosis dewasa. Di sini dilakukan agar tercapai konsentrasi plasma terapeutik. Untuk eliminasinya, pada umumnya obat dan metabolitnya dieliminasi melalui ginjal. Untuk kecepatan filtrasi glomerulus pada neonatus berbeda dengan bayi, di mana pada neonatus 0,6 sampai 0,8 mili per menit per 1,73 meter persegi, dan bayi adalah 2-4 mili per menit per 1,73 meter persegi. Untuk proses filtrasi glomerulus, sekresi tubuler, dan reabsorpsi tubuler akan menunjukkan efisiensi ekskresi ginjal. Proses perkembangan ini akan berlangsung sekitar beberapa minggu sampai 1 tahun setelah kelahiran. Lalu, bagaimana dengan penyesuaian dosis pada anak? Ini dapat menggunakan rumus yang berdasarkan usia, kemudian berdasarkan bobot badan, atau berdasarkan LPT atau luas permukaan tubuh. Untuk berdasarkan usia, di sini dapat menggunakan rumus Freid, atau rumus Young, rumus Dilling, atau rumus Gaubius. Kemudian, untuk berdasarkan bobot badan, dapat menggunakan rumus Clark, rumus Tremik-Fear, atau rumus Black. Kemudian, berdasarkan luas permukaan tubuh, ini yang paling akurat hasilnya. Ini dapat menggunakan rumus Crawford-Terry-Roux dan dapat menggunakan nomogram Du Bois. Untuk apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan obat? Nah, di sini dalam menggunakan obat, kita harus mempertimbangkan farmakokinetik obatnya, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasinya. Kemudian pertimbangkan efek terapeutik dan toksik. Indeks terapinya sempit atau luas. Harus sangat diperhatikan, yaitu untuk indeks terapi sempit. Karena apabila melebihi sedikit, maka dapat menyebabkan toksik, dan itu akan sangat berbahaya. Untuk perhitungan dosis juga perlu diperhatikan. Untuk segi praktis pemakaian obat juga perlu diperhatikan, dari cara pemberiannya, bentuk sediaannya, dan ketaatan minum obat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan minum obat, di antaranya faktor obatnya, dari sediaan, dari rasanya. Tentu rasa yang paling enak dapat meningkatkan ketaatan minum obat pasien, frekuensi pemberian dan keragaman jenis obat. Kemudian pola penyakit, apakah kronik atau akut, dan hubungan antara dokter atau apoteker dengan pasien, dan dokter atau apoteker dengan orang tua pasien. Terima kasih, semoga bermanfaat.